Bahkan sempat masalah kemarin, saya datang temui kau. Tapi apa yang saya terima? Saya pikir saya bakal pulang dengan kau sama-sama malam itu. Saya pikir malam itu selesai masalah, saya temui kau, saya bakal pulang dengan kau sama-sama, kita mulai kembali dari nol, kita bangun lagi dari nol. Tapi apa yang saya dapat? Tidak perlu saya ceritakan di sini. Biarkan saya yang dihujat. Makanya saya katakan apa? Tembokmu ini, bentengmu ini, sudah kau hancurkan, sudah kau robohkan. Saya bentengmu. Saya tembokmu. Sudah kau robohkan di sini. Saya bentengmu. Saya tembokmu. Kau robohkan dalam 1 hari. Kayaknya udah ini ya guys ya, saya udah sampaikan semua. Keinginan saya kepada RK hanya satu, kamu pulang. Jangan tunda-tunda lagi kamu pulang. Kita selesaikan baik-baik. Karena minggu ini saya akan pulang ke Bandung. Jadi kalau misalnya kamu pulang nggak temuin saya lagi di rumah, kamu kirim aja ke alamat rumah orang tua saya di Bandung. Ingat Mikaela, saya nggak mau digantung ya. Saya pengen ada kepastian. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya, Komal. sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Rahim ya, channel mengedukasi dan menghibur. Kita tahu teman-teman, RK ya kemarin sudah live kembali dan juga bisa dibilang mencari dukungan, terutama dari kelompoknya yang memang anti dengan Edis. Jadi kita tahu bagi kelompok anti Edis ini mereka sedang ada di posisi dilematis. Ya, jadi Polikardus ini kan sekarang terpecah antara herder dan Edis melawan anti-Edis, di mana anti-Edis ini terpecah dua juga. Ada anti-Edis yang lebih liberal, ada anti-Edis yang radikal. Apa maksudnya? Anti-Edis yang radikal adalah anti-Edis yang benar-benar mereka ingin menghancurkan Edis, tetapi tidak mau berdiskusi dengan pihak Muslim dengan cara yang baik. Mereka tidak menerima kalau pihak Muslim bergandengan tangan dengan mereka dalam melawan penghujat-penghujat ini yang ingin merusak toleransi di Indonesia. Sekali lagi teman-teman ya, kita tahu Edis dan kelompoknya ini adalah hama, adalah perusak toleransi. Dan sudah seharusnya kita yang ada di Indonesia ini bersatu untuk melawan Edis. Tapi kelompok anti Edis radikal memilih bahwa mereka enggak, kita akan lawan Edis sendirian, kan begitu. Nah, satu lagi kelompok yang toleran, mereka memilih bahwa oke, kita dulu musuh, kita berbeda pemahaman ya, tetapi kita cinta Indonesia. Karena kita cinta Indonesia, mari kita bergandengan tangan melawan orang-orang yang ingin merusak Indonesia ini. Nah, ini kelompoknya Pak Bom Bom, RK ya. Nah, kalau yang tadi yang radikal itu Robert Lele, terus juga
si Agatha gitu ya. Jadi beda. Terus di kelompok anti edis yang liberal ini, ya, yang toleran ini, mereka lagi kebingungan. RK salah satu sosok penting di dalam kelompok tersebut. Kalau RK tumbang, otomatis kekuatan mereka akan berkurang. Apapun ceritanya, RK ini termasuk yang berhasil lah menjatuhkan pamor edis, membuat banyak orang-orang Katolik tidak lagi mendukung edis. Pengaruhnya cukup besar RK ini. Jadi kalau sampai RK tumbang, bahaya untuk kelompok mereka. Jadi mau nggak mau mereka nggak punya pilihan selain mendukung apa yang dilakukan oleh RK. Sekali lagi teman-teman ya, seharusnya kita jadi teman itu bukan mendukung teman yang salah. Seharusnya kita menasehati kalau teman kita itu melakukan kesalahan. Tetapi yang namanya Oten mau gimana teman-teman? Kalau dia nasehati RK, sedangkan dia juga melakukan hal yang lebih parah dari RK, maka itu jatuhnya kan munafik. Jadi mereka tuh serba salah, mau nasihatin RK, tapi diri mereka sendiri juga jauh lebih parah. Mereka pun juga melakukan kesalahan yang jauh-jauh lebih berdosa. Jadi mereka memilih, udahlah, nggak perlu nasihati RK, kita dukung saja yang dilakukan oleh RK. Nah, itulah yang terjadi dari beberapa hari yang lalu, ya, terutama dari kemarin lusa, sampai kemarin teman-teman ya, terjadi tuh dukungan-dukungan kepada RK dari para oten-oten anti-edis, ya, nah, gitu teman-teman. Dan seperti yang sudah dibilang oleh Rosi Rajagugu, istri dari RK, Rosi mengatakan bahwa kalau RK live, saya juga akan live, kan gitu. Nah, jadi kalau RK live, dia juga akan membuat live tandingan, supaya orang tahu, supaya jangan di-framing bahwa dia yang bersalah. Karena kita tahu, RK sekarang sedang memainkan psikologis dari para penonton. Dia sedang berupaya agar penonton berpikir bahwa yang memulai ini semua adalah istrinya. Istrinya yang terlalu sadis, istrinya yang terlalu ketat dalam mengurusi RK, terlalu bisa dibilang terlalu cerewet, terlalu ribut, terlalu diktator gitu kan. Nah, jadi RK menempatkan dirinya bahwa dia itu selingkuh, ya sekali lagi ya, dia selingkuh karena tidak dihargai di rumah. Nah, ini salah satu alasan klasik bagi orang-orang yang selingkuh, karena merasa tidak dihargai oleh istrinya. Nah, jadi RK menempatkan bahwa Rosi Rajagugu ini sebagai orang yang otoriter, suka ngatur, suka marah-marah ya. Padahal RK sudah memberikan segalanya, termasuk uang yang jumlahnya fantastis, puluhan juta. Bahkan RK bilang pendapatan dia dari donatur itu 95% kepada istrinya, 5% hanya kepada dia. Kemarin sudah kita tampilkan di salah satu konten kita. Ya, kalian boleh cek konten kita sebelumnya, di mana menurut RK dia sudah memberikan sampai puluhan juta, masa masih dikekang-kekang lagi? Ya, menurut RK karena saya sudah ngasih uang jumlah banyak, ya saya bebas dong, suka-suka dong gitu ya. Walaupun RK bilang saya nggak ada duit untuk selingkuh, padahal sekali lagi teman-teman, bagi orang seperti RK yang punya banyak donatur, dia tinggal melakukan aksi bohong-bohong yang memang biasa mereka lakukan kan. Oh, ini sedang ada mau penginjilan kan gitu. Sedang mau ada penginjilan, kita butuh hotel. Kita butuh bayarin makan murtadinnya gitu kan. Atau orang yang mau kita injili. Itu langsung dikirim tuh 2 juta, 3 juta gitu kan. Nah, uang itu yang dipakai sama RK untuk aneh-aneh. Sedangkan yang diberikan kepada Rosi Rajagugu itu kan yang kelihatan saja, yang kelihatan oleh Rosi. Yang tidak kelihatan tentu saja masih banyak sekali. Masih banyak sekali ya, kecuali sekarang. Kalau sekarang agak susah karena kepercayaan dari donatur sedang hancur, sedang jatuh kepada RK. Sehingga RK ini ya bisa dibilang belakangan ini jadi agak gembel, bahkan sampai bilang tolong transfer saya dulu, tolong kasih saya duit gitu kan. Karena dari donatur lagi hilang. Paling cuman ya 1-2 lah donatur yang masih mau percaya sama RK kan begitu. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik di mana Rosi Rajagugu akhirnya sudah bisa dibilang mengibarkan bendera putih lah. Dari 1 minggu terakhir ini kan, kalau kita lihat narasi-narasi dari Rosi Rajagugu alias istrinya Edis, ini masih berupaya untuk bisa kembali seperti sedia kala gitu kan, istilahnya kembali berdamai lah ya, supaya bisa damai suami istri ini. Tapi kalau udah sekarang, kalau kita lihat istrinya juga sudah menyerah. Ya, dia sudah lihat bahwa ini nggak mungkin lagi bisa kembali, nggak mungkin lagi bisa bersatu.
ya sudahlah, mari cerai ya, atau anulir pernikahan kalau mereka ya. Jadi di Katolik itu nggak ada kata cerai teman-teman, yang ada adalah pembatalan nikah ya. Jadi istilahnya berkas kita tuh disobek, disobek, dianggap nggak pernah terjadi pernikahan. Ya kalau kita bilang di tip X ya, dihapus gitu. Tanda pernikahannya dihapus, dihilangkan, jejak pernikahannya dihilangkan, berkasnya dibuang gitu kan, dianulir, dibatalkan pernikahan. Nah, jadi sebenarnya itu cuma akal-akalan manusia aja ya. Jadi kan mereka menganggap bahwa Kristen itu tidak boleh cerai gitu kan. Nah, jadi supaya bisa berpisah ya udah batalin pernikahannya. Pernikahannya yang dibatalin, bukan cerainya. Bukan ada kata cerai, tapi batalkan. Jadi sekarang memang Rosi Raja Gugu sudah siap untuk perceraian tersebut ya, atau anulir pernikahan. Dia cuma meminta kepada RK, yuk segera diproses supaya sama-sama bisa move on, supaya sama-sama bisa melanjutkan kehidupan. Oke, ini akan seru teman-teman ya. Tapi sebelumnya jangan lupa siapkan minuman dan cemilan terbaik buat teman nonton kalian ya, drama Oten ini. Jadi belakangan ini kita disuguhkan dengan drama-drama yang cukup lucu juga ya dari Oten-Oten. Jadi ini adalah teman yang paling cocok untuk menonton drama-drama Oten ini. Mari kita saksikan drama Oten kali ini. Aku tutup semua kenangan aku tentang kamu. Aku tutup semua kisah aku tentang kamu. Ya, maafkan saya kalau tindakan saya menyakiti kamu. Maafkan saya kalau selama ini saya banyak kekurangan sama kamu. Maafkan saya. Tapi kalau kamu tanya apakah saya mengasihi kamu, apakah saya mencintai kamu, saya mencintai kamu dan saya mengasihi kamu. Saya teramat mencintai kamu. Saya sangat menyayangi kamu. Sangat, dan kamu pun rasa itu. Kamu rasa bagaimana sayang sama kamu, Mikael. Ya. Hah? Semoga kamu gak melupakan semua kesusahan kita beberapa tahun silam. Kamu kenang itu aja. Kamu gak usah ingat pas kamu lagi senang sama aku, jangan ingat itu. Tapi kamu ingat aku pas kita lagi susah aja. Saya akan ikhlas melepas kamu, Mikael. Saya ikhlas melepas kamu. Saya akan bawa pulang Tatan ke Bandung, Mikael. Terima kasih banyak buat kamu, Mikael. Selama 10 tahun kamu menjaga saya.
kamu menyayangi saya selama 10 tahun. Saya hanya mau bilang terima kasih. Tapi apapun alasannya, hidup saya harus berjalan terus. Saya nggak mungkin terpuruk dalam permasalahan ini, nggak mungkin. Saya harus akhiri semuanya, saya nggak mau. Intinya di sini saya udah berjuang ya untuk memperbaiki semuanya. Tapi saya juga punya batas kemampuan. Saya nggak bisa melakukan segala sesuatu di luar kemampuan saya. Sebisa saya sudah upayakan untuk memperjuangkan kamu, rumah tangga ini. Tapi kalau langkah yang kamu ambil lain, itu kehendak bebas kamu.
kayaknya udah ini ya guys ya, saya udah sampaikan semua. Keinginan saya kepada RK hanya satu, kamu pulang. Jangan tunda-tunda lagi kamu pulang. Kita selesaikan baik-baik. Karena minggu ini saya akan pulang ke Bandung. Jadi kalau kamu misalnya kamu pulang nggak temuin saya lagi di rumah, kamu kirim aja ke alamat rumah orang tua saya di Bandung. Ingat Mikael, saya nggak mau digantung ya. Saya pengen ada kepastian. Oke teman-teman, kayaknya aku segitu aja dulu ya. Aku udah aku sampaikan semuanya yang mau aku sampaikan. Saya minta maaf kalau keadaan ini jadi membuat kisruh ya. Cuma itu tadi saya udah sampaikan bahwa saya sudah berunding secara offline selama 4 bulan, tapi tidak ada perkembangan. Akhirnya saya mengambil langkah untuk blow up ini. Kalau dibilang malu, saya malu teman-teman, saya malu saya. Dan gak pernah saya bayangkan sedikit pun saya akan live di TikTok dengan keadaan seperti ini. Gak pernah terbayangkan. Tapi karena sikap RK gak dewasa dan selalu menghindar, saya juga harus menyayangi diri saya dong. Saya harus menghargai diri saya. Secinta-cintanya saya sama kamu, tapi kalau perlakuan kamu nggak selayaknya memperlakukan suami terhadap istri, saya pulang. Saya tahu di mana tempat orang menerima saya dan menghargai saya. Itu bentuk saya menghargai diri saya sendiri. Jadi saya minta, Mikael, kamu pulang ke Maumere, kamu buka blokiran WA saya, ya, kamu buka blokiran WA saya. Kalau kamu nggak ada dana untuk pulang, seperti pembicaraan kita kemarin, ya, yang penting masalah ini selesai. Tapi dalam waktu 1 minggu kamu nggak pulang ke Maumere, saya sudah persiapkan kepulangan saya ke Bandung. Karena kerjaan saya bukan hanya nunggu kamu yang tidak pasti. Hidup saya juga harus berjalan terus. Saya harus memikirkan masa depan saya. Saya nggak bisa terpuruk dalam keadaan kayak gini terus. Cukup udah, 4 bulan tuh bagi saya udah cukup. Saya juga masih butuh waras, ya. Seperti yang saya bilang tadi, perkawinan itu bukan untuk sengsara, bukan untuk menderita, tapi untuk bahagia. Ada satu Romo yang bertanya kepada saya, teman-teman, kamu menikah untuk apa? Kalau keadaan perkawinan kamu sudah seperti ini, rapuh, kamu lebih memilih status atau bahagia? Saya jawab bahagia. Karena buat apa saya punya status kalau saya tidak bahagia? Ada satu Romo yang bertanya kepada saya seperti itu. Ya. Kalau perkawinan kamu sudah seperti ini, kamu lebih memilih status atau kebahagiaan? Saya jawab kebahagiaan, Romo. Maka Romo itu bilang saya, pulang. Ya. Kamu komunikasi dengan saya di WhatsApp, kamu buka blokirannya. Saya ada DM kamu juga di akun TikTok kamu sama di Facebook kamu. Saya ada DM kamu di situ. Tolong dibaca. Ya. Aku janji, Mikael, setelah kejadian ini saya akan memperbaiki cara berkomunikasi kita. Ya. Kita ngobrol di WhatsApp. Kapan kamu pulang?
Saya tahu kamu nonton kayaknya di bawah. Kamu ada di bawah. Baiklah teman-teman, saya akhiri live-nya karena saya udah sampaikan semuanya. Saya minta maaf kalau saya ada salah bicara, saya ada salah ngomong. Saya hanya manusia biasa teman-teman. Saya hanya minta dukungan doa dari kalian semua yang terbaik untuk saya dan RK. Apapun itu, saya terima dengan lapang dada, saya terima dengan ikhlas. Saya berserah kepada Tuhan, saya berpasrah kepada Tuhan. Dan satu lagi, rosario yang kamu kasih, saya akan simpan. Ini rosario dari RK guys, waktu di Kupang dia kasih saya. Itu aja teman-teman, saya minta dukungan doanya. Kalian doakan yang terbaik buat saya dan RK. Apapun itu, saya percaya itu yang terbaik. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah dukung saya, doakan saya, kasih semangat buat saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Doakan saya dan RK juga teman-teman, supaya masalah ini cepat selesai. Hanya itu aja harapan saya. Baik teman-teman, saya akhiri ya, saya tutup live-nya. Tuhan Yesus memberkati. Salpe, selamat malam. Udah pada lapuk bos gitu. Nah ini bangunannya udah seperti ini, kayu-kayunya udah pada lapuk, atapnya juga sudah pada bocor. Sementara ini yang kerja dari Mustami Al-Husaini kerja bakti, sebagian lagi istirahat habis bongkar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang pengerjaan pengecatan ya. Alhamdulillah. Ya, hari kedua pengerjaan masjid di Ciranjang sudah selesai dicat. Ya, ini dicat semua guys, hijau, biru. Ini sebelumnya abu. Ya, gas. Tuh plafonnya juga lagi dicat supaya nanti dipasang di atas ini. Nih. Ini di dalamnya. Nah, ini nanti akan dibawahi. Ini torannya baru satu. Kalau bisa ada dua, karena udah nggak cukup. Ini pompanya udah nggak ada. Sumur. Yang saya paling lucu tuh teman-teman, saya baca komentarnya yang lucu. Loh, dia kan sedang melaksanakan amsal gitu kan. Dia kan sedang penginjilan kepada jiwa-jiwa yang kesepian. Aduh, udahlah teman-teman, jangan dibully ya, jangan dibully. Kasihan loh, ini lagi depresi. Bahkan salah-salah bisa gila. Ya, bagi teman-teman tolonglah kurangi membuli orang gitu. Kurangi, orang tuh depresi. Depresi nih teman-teman, apalagi perempuan gitu kan. Yang pertama, Rosi Raja Gugu sendiri itu belum punya anak dengan RK ya. Jadi kalau ada yang bilang, RK pulanglah kepada istrimu dan anakmu. Belum ada anak. RK sudah menikah 10 tahun teman-teman, tapi belum punya anak.
Nah, terus kalau ditanya kenapa nggak punya anak, ya jangan nanya ke saya ya, nanya ke mereka teman-teman. Dan dari RK sendiri teman-teman, ya, RK sendiri nampaknya sudah sampai kepada titik sudah tidak mau berdamai juga kan, karena RK bilang, pria, ya saya sampai tidak mau pulang ke rumah, ya kalian udah pikir sendirilah kenapa itu gitu kan, udah saking muaknya udah gitu, udah muaknya dan sudah tidak bisa lagi dinasihati lah. Jadi semua romo, ya pastor mungkin udah nggak akan didengar lagi sama mereka karena mereka yang menjalani dan mereka sudah tahu bahwa ini sudah nggak cocok. Ya, sekali lagi teman-teman ya, orang cerai itu bukan karena jahat aja gitu. Jadi jangan kalian berpikir orang cerai itu karena salah satu pihak jahat, suka mukul, suka nyiksa dan sebagainya. Belum tentu teman-teman. Ada juga karena memang udah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat yang sudah tidak bisa lagi ditoleransi. Ibaratnya kayak magnet. Ya, kalau positif ketemu positif kan saling tabrak dia. Saling tolak menolak. Begitu juga negatif ketemu negatif. Harus positif ketemu negatif. Jadi memang kalau kita lihat pernikahan mereka ini udah nggak sehat gitu. Nggak sehat kenapa? Karena ya bisa dibilang RK-nya merasa tertindas dengan kelakuan Rosi Raja Gugu. Tapi RK-nya juga tidak bisa mengungkapkan keinginan dia. Ya, dia tidak bisa melakukan perlawanan. Ya, bisa jadi dia tersandra karena sudah pernah selingkuh gitu kan. Nah, jadi karena dulu udah pernah selingkuh, jadinya si Rosi Raja Gugu ini makin menjadi dalam mengontrol RK ini, makin bisa dibilang makin dipijak lah RK ini ya, makin dipijak. Dan itu ciri khas perempuan-perempuan yang ada di Medan, tangguh-tangguh seperti itu. Oke. Cuman yang jadi problem ya ini masalah komunikasi sih. Saya ambil contoh ya, saya punya teman tuh lucu teman-teman. Ya, saya punya teman tuh ada lucu satu cowok. Ya. Jadi dia pernikahannya tuh juga sama. Dia merasa bahwa istrinya ini sudah melunjak dan dia ambil satu momen di mana dia bikin supaya istrinya tahu ya bahwa dia mau cerai. Padahal jadi dia curhat sama temannya. Dia mau ceraikan istrinya dan dia sengaja agar omongan dia itu didengar oleh si istri. Sengaja teman-teman. Ya, sengaja supaya seakan-akan istrinya tuh nggak sengaja menemukan bahwa suaminya mau ceraikan dia. Sehingga si istri panik. Teman-teman. Terakhir mereka kembali negosiasi gitu kan. Saya tidak suka kamu begini, saya maunya begini. Nego ulang. Saya sampai bilang, wih hebat ini ya. Bisa nego ulang mereka. Nah, sehingga terakhir keinginan si cowok, ya si cewek penuhi gitu kan. Nah, jadi terakhir nyaman lagi hidupnya, nyaman lagi. RK seharusnya seperti itu. Ya kalau memang masih cinta sekali lagi ya, masih sayang ya sudah pertahankan. Tapi kan yang jadi problem di kalian itu kan semua didasari oleh cinta ya, yang sebenarnya ya menurut saya cinta itu sesuatu yang abstrak gitu, ya, sesuatu yang tidak bisa dihitung, dinilai gitu kan. Nah, beda dengan Islam gitu. Kalau di Islam kan orang nikah karena apa? Karena ibadah. Nah, kalau ibadah tuh dia unlimited. Ya, ibadah tuh unlimited. Kalau cinta itu bisa hilang, bisa habis teman-teman. Ya, bisa habis. Betul nggak? Coba lihat, orang rasa cinta tuh bisa hilang nggak? Sering orang bilang kan, rasa cinta saya sudah hilang. Kalau kita di Islam, menikah tuh ibadah. Kalau menikah tuh ibadah, ya nggak bisa hilang, karena kepada Allah kan. Kenapa kita tetap sama istri kita tetap sayang istri kita, tetap menjaga istri kita? Ya karena itu ibadah kita. Itu ibadah kita, teman-teman. Sama kayak kita sholat gitu kan, walaupun mungkin lagi capek badan, lagi sakit badan gitu kan, lagi malas sekali gitu. Tapi karena kita tahu ini ibadah, ya, ini untuk Allah, tetap kita lakukan, betul nggak? Ya, secapek-capeknya kita, tetap kita lakukan kan? Kenapa? Ya karena itu demi Allah, lillahi ta'ala. Nah, kalau kita menikah juga lillahi ta'ala, maka nggak akan istilahnya kita tuh sampai ke titik kayak si RK ini gitu. Ya, yang membuat banyak orang cerai itu kan gara-gara dia menganggap pernikahannya itu ya sama kayak oten jadinya gitu. Cara pandang mereka kayak orang-orang di luar sana gitu, bukan Islam. Kalau Islam itu nikah tuh ya ibadah teman-teman. Selama bukan pelanggaran berat ya kamu nggak berhak menceraikan istrimu, kecuali kesalahan dia itu udah kesalahan yang tidak diampuni dalam agama. Ya, kesalahan yang salah, yang fatal dalam agama. Atau mungkin ya karena ada 1-2 hal lah, misalnya ya dia udah murtad gitu kan, ya lain cerita gitu. Nah, jadi balik lagi, buat Rosi Raja Gugu, ya pilihan kamu untuk segera bercerai atau segera anulir pernikahan itu sudah paling benar.
Ya menurut saya, karena RK-nya juga sudah seperti itu. Kalaupun suatu saat kalian kembali menemukan chemistry, ya itu urusan berikutnya lah. Ya, nggak ada salahnya gitu. Daripada bersama tapi saling pantat-pantatan, bahkan sampai tua, itu nggak nyaman sekali ya. Saya setuju dengan apa yang dibilang sama dia saat dia konsultasi dengan romonya. Dia bilang ya, romonya nanya, kamu mau bahagia atau status? Mau bahagia atau status? Banyak orang mempertahankan pernikahannya hanya karena status, padahal dia sudah tidak bahagia. Ngapain gitu? Hidup sekali teman-teman. Hidup tuh sekali. Ngapain kalian pertahankan ya status kalian, tapi kalian nggak bahagia dan merasa kayak di neraka selamanya. Kita lihat banyak orang pasangan itu sampai tua saling pantat-pantatan. Jadi dari muda sampai mereka tua itu tidur aja udah saling pantat-pantatan. Di rumah tuh kayak orang asing gitu kan, ngomongnya cuman kayak mana piring, mana itu, udah gitu aja. Ya. Nggak ada lagi istilahnya chemistry-nya. Ngapain gitu? Ngapain? Mending lepaskan ya, lepaskan dan kalian berhak bahagia masing-masing. Kebahagiaan tuh wajib dikejar, teman-teman. Orang yang tidak memperjuangkan kebahagiaannya itu akan menderita. Orang yang cuma pasrah dengan keadaan, udahlah jalani aja gitu kan. Itu orang yang bodoh sekali. Karena sekali lagi, kebahagiaan itu direbut. Ya, dicari, teman-teman. Kebahagiaan itu dikejar. Nggak bisa kebahagiaan itu datang gitu aja gitu. Nggak ada kebahagiaan yang datang gitu aja, teman-teman ya. Kebahagiaan itu kita yang buat. Kita yang buat. Bagaimana kita supaya nyaman. Komunikasi lah yang bagus. Ya, kalau pernikahan itu kan susahnya gitu. Karena kamu nggak bisa berharap pasanganmu itu bisa ngerti kamu kalau kamu nggak ngomong. Karena pasanganmu itu bukan malaikat gitu ya, yang bisa tahu isi hati kamu gitu. Ya, nggak bisa, teman-teman. Harus komunikasi. Itulah intinya, paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi selalu. Usahakan selalu berkomunikasi yang jelas gitu kan, bukan basa-basi busuk ya, sekali lagi ya. Bedakan komunikasi dengan basa-basi busuk gitu. Oke? Jadi balik lagi, semua itu ada seninya, semua itu ada caranya, dan kalau memang nggak bahagia, lepaskan. Lebih bagus cerai atau anulir pernikahan tapi mereka tetap bisa berteman. Betul nggak? Banyak yang gitu. Bahkan kalau saya bilang ya, kadang saya lihat orang-orang sekarang nih lebaynya nggak karuan gitu. Kalian lihat bule-bule sana di luar sana, banyak yang udah cerai juga ya tetap temanan, tetap biasa aja gitu kan. Kita kadang-kadang terlalu baperan gitu. Ya mungkin orang Indonesia memang lebih baperan daripada orang luar gitu. Ini yang harus jadi perhatian ya buat Rosi Raja Gugu dan RK. Karena RK-nya kalau saya bilang itu di titik yang no turning back udah. Bayangkan teman-teman, kasus mereka itu udah jadi konsumsi publik. Malunya itu udah tingkat dewa, kalau dibilang. Malunya itu udah maksimal, teman-teman. RK itu kembali muncul di medsos sekarang, kembali live, itu tuh udah benar-benar tuh dia udah buang rasa malunya itu. Ya, istilahnya udah siapkan muka temboknya setebal apa gitu kan. Itulah dia kenapa muncul. Kenapa? Karena sudah terpaksa juga. Jadi kenapa RK masih berani live, itu karena sudah nggak punya jalan lagi itu. Udah terpaksa sekali. Loh, terpaksa kenapa? Ya karena kalau dia nggak live, dia nggak ada penghasilan. Dia nggak ada penghasilan. Dengan dia live, minimal ada tuh saweran banyak. Kalian lihat, sawerannya lumayan banyak tuh. Donasinya kembali ada. Dia terpaksa sekarang live dengan menjual kesedihan. Supaya dia bisa survive, supaya masih bisa hidup, supaya masih dapat uang. Nggak punya pilihan dia. Kalau kalian suruh, ya, dia memilih antara hidup nyaman atau live gini, ya pasti dia lebih memilih hidup nyaman. Cuma kan nggak ada pilihan itu. Nggak ada pilihan, dia tidak live tapi tetap ada uang. Kecuali dia ada pekerjaan. Dia nggak punya pekerjaan, teman-teman. RK nggak punya pekerjaan, dia nggak punya pilihan. Kalau dia nggak live, dia akan ditinggalkan. Ya. Atau dia muncul 6 bulan lagi ya. Kalian ada beberapa kan bilang gitu, udah jangan muncul dulu, selesaikan dulu. Ya. Urusin anulir pernikahan tuh berbulan-bulan, teman-teman. Ya. Ngurusin pisah kayak gini kan berbulan-bulan, berkas-berkasnya gitu. Kalau RK baru muncul 3 bulan lagi, yang pertama dia sudah dilupakan. Yang kedua, selama 3 bulan ini dia makan apa? Dia makan apa, coy? Kalian dia kasih makan memang ya? Kan enggak. Nah, itulah dia nggak punya pilihan kecuali tetap muncul di media sosial. Itu yang dia lakukan. Dia sedang mencoba ya memperpanjang hidup lah kalau dibilang. Ya sama kayak kita. Kenapa kita makan? Ya untuk memperpanjang hidup gitu. Kalau enggak, untuk apa kita makan? Kalau nggak makan mati soalnya kan. Begitu juga dengan RK. Kenapa dia live sekarang? Ya untuk memperpanjang hidupnya. Minimal ada dapat 200.000
150.000, 300.000, ya minta sama teman ya. Bahkan sekarang RK dengan terang-terangan meminta uang kepada Pak Bom Bom, Elia Miron, kepada semua orang dia mintain uang. Itu sudah benar-benar menghilangkan malunya gitu kan. Sudah istilahnya pasang muka super tembok, mau gimana lagi? Mau gimana lagi RK? Yang kasihan nanti Rossi Raja Gugu nih, yang sebelumnya setiap bulan dapat sampai 20 juta gitu kan. Ya terlepas itu dari untuk uang listrik, ya uang semualah, untuk kredit, ya pasti untuk bayar-bayar ini itu. Tapi itu kan berpotensi hilang total. Berpotensi hilang total lah. Kalaupun nanti digugat di pengadilan, dia minta tunjangan bulanan gitu kan. Ya, kalaupun menang, ya pasti angkanya akan kecil. Nggak akan sebesar itu. Apalagi RK punya alasan, sekarang saya nggak bisa lagi dapat donasi gitu banyak. Kenapa saya nggak bisa dapat donasi? Karena nama saya rusak. Siapa yang bikin rusak? Ini, Rossi Raja Gugu. Betul nggak? RK pasti akan bilang gitu. Kalau dia tetap dituntut uang sebanyak 20 juta sebulan seperti yang biasa dia lakukan, yang biasa dia berikan, dia akan beralasan, loh gimana saya ngasih? Donatur sekarang udah pada hilang. Kenapa donatur hilang? Ya karena kamu biang kerok donatur hilang gitu. Dia pasti akan nyalakan istrinya, akan salahkan. Jadi memang Rossi Raja Gugu ini harus segera mencari alternatif pendapatan. Itulah kenapa dia bilang dia mau balik ke Bandung ya. Nampaknya keluarga dia, bapak mamanya tuh di Bandung, dan ya mungkin dia akan cari kerja di Bandung juga gitu kan, supaya bisa survive, supaya masih bisa hidup lagi, ya supaya bisa kembali inilah menjalani hidupnya. Oke, itu sih yang akan terjadi kalau saya analisa teman-teman ya. Kalau si RK dia pasti akan mencoba untuk kembali muncul, dan sekali lagi orang Indonesia ini orangnya tuh gampang memaafkan dan melupakan. Orang Indonesia terkenal gitu, gampang melupakan dan memaafkan. Rudy Iskariot sudah terbongkar penipuannya. Setahun kemudian banyak penonton-penonton yang baru nonton debat nggak tahu kasus dia, donasi juga kan gitu. Begitu juga dengan RK ini, dia akan mencari kembali penonton-penonton yang baru nonton debat, karena kan setiap harinya ada penonton baru, betul nggak? Setiap harinya ada penonton yang sudah nggak nonton, sudah bosan dengan nonton debat, terus ada juga penonton yang baru tahu dunia debat. Dia akan seperti itu. RK akan menyaring dan dia akan mencari penonton-penonton yang baru-baru untuk mensupport kehidupan dia, supaya dia bisa kembali seperti kemarin, bisa dapat donasi sampai 20 juta sebulan. Luar biasa teman-teman ya. Saya sampai terkejut gitu. Wih, gila ya donasinya gitu. Gila sekali. Inilah Polikarpus ya, padahal dia cuma di studio pun tetap akan didukung. Kita udah setengah mati di lapangan, belum tentu ada yang dukung gitu. Yang ada malah kita yang harus keluar biaya sendiri, keluar uang sendiri kadang-kadang. Ya, tapi mau gimana lagi? Itu perbedaan kita dengan mereka. Itulah tantangan di Islam. Itu cobaan kita di Islam. Tetap berjuang nggak kamu? Walaupun dengan segala kekurangan. Walaupun nggak punya uang, tetap nggak kamu berjuang? Ini yang Allah nilai. Dan saya bangga mengatakan ya, walaupun tanpa dukungan siapapun, saya tetap berjalan. Saya tetap berjalan, dan saya sudah buktikan itu ya. Ada orang dukung, nggak ada orang dukung pun, gas kita teman-teman. Tetap kita lakukan. Ya paling jadi koreksi untuk yang berikutnya gitu kan. Yang ini nggak ada yang dukung, ya udah kita yang keluarin sendiri gitu. Tapi yang keduanya ya mungkin kita pending gitu, kita simpan dulu, udah ada simpan uang baru lagi gitu kan. Ya, kalau didukung mungkin kita akan lebih kencang ya. Kegiatan kedua mungkin seminggu lagi udah bisa kita buat, tapi karena semua dari kita ya kita harus nunggu, harus simpan lagi gitu ya. Paling bedanya cuma di situ. Yang penting kan niat kita semua untuk lillahi ta'ala, itu yang paling penting ya. Sekalian pengumuman juga teman-teman, kegiatan renovasi masjid kita kemarin di Ciranjang ya, itu berlangsung dengan sangat luar biasa, antusias warga luar biasa sekali ya, kalian bisa lihat cuplikannya. Dan sekali lagi teman-teman, kenapa kita perbaiki di situ, padahal masih banyak masjid yang bahkan yang dekat-dekat kita pasti ada juga yang butuh renovasi. Kenapa kita pilih situ? Karena situ daerah mayoritas Kristen. Itu daerah mayoritas Kristen, dan sangat sedih lah, sangat miris kita lihat ya. Gereja-gereja bagus-bagus, megah-megah, tiba-tiba masjidnya cuman seperti itu. Jadi kenapa kita pilih di situ untuk direnov segera? Ya karena itu. Itu tempat yang sangat penting untuk dakwah Islam teman-teman. Karena dia ada di tengah mayoritas Nasrani atau Kristen. Mohon supportnya teman-teman supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya, karena banyak sekali kegiatan cuman terbentur dengan waktu ya. Waktu dan biaya gitu. Karena saya juga harus mikirin fokus jualan madu teman-teman ya. Kecuali madu kita sehari sudah laku 1.000, ada saya nggak ada saya tetap laku 1.000, itu lain cerita. Karena
kalau saya nggak ngonten seperti ini, omset saya turun teman-teman. Jadi memang banyak penonton itu jadi pesan lagi karena teringat, karena nonton, ya. Banyak yang itu, oh iya ya madu, baru pesan. Kalau enggak, susah, serba salah kita. Ya, jadi kita ada jualan madu dan kopi, jangan lupa teman-teman. Saya kembali, ya. Ini pasangan paling mantap. Kalau kalian percaya dengan saya, silakan kalian tes. Ya, pesan kopinya plus ini, yang varian madu hutan Aceh. Ini madu hutan Aceh jadi pengganti gulanya, luar biasa sekali. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.